Sebagai seorang investor individu, apakah kita dapat mengalahkan para investor profesional? Nah, yang saya maksud sebagai investor profesional adalah para fund manager dengan sumber daya yang besar, koneksi yang luas, dan juga informasi yang sangat-sangat cepat. Terdengar seperti kisah David versus Goliath, bukan? Peter Lynch, salah satu fund manager tersukses di dunia, mengatakan bahwa investor seperti kita itu dapat menghasilkan return yang lebih baik loh. Emang gimana caranya? Nah, kita akan bahas caranya di buku ini, One Up on Wall Street, yang ditulis oleh Peter Lynch sendiri. Mari kita mulai. Keunggulan dari small investors. Pertama-tama, kita harus tahu dulu beberapa keunggulan yang kita miliki sebagai investor individu. Memang, kita tidak bisa mengungguli para investor profesional dari kecepatan dan juga koneksi luas mereka. Tapi, kita bisa menang dari sisi size dan waktu. Misalnya gini deh, investor dengan dana yang sangat besar, katakanlah reksadana ataupun dana pensiun yang memiliki dana kelola mungkin triliunan rupiah, akibatnya apa? Mereka itu tidak bisa sembarangan masuk ke perusahaan-perusahaan kecil. Yang mana perusahaan-perusahaan dengan market cap kecil ini sangat mungkin menawarkan peluang yang jauh lebih menarik ketimbang perusahaan besar yang sudah mahal kan. Bahkan, tak jarang nih ya, ketika perusahaan kecil itu naik dan masuk ke indeks-indeks tertentu, para fund manager tersebut baru membelinya di harga yang lebih mahal. Selain itu, menurut Peter Lynch, kebanyakan para fund manager juga lebih main aman dan masuk ke saham-saham yang punya kapitalisasi pasar besar. Ada pepatah Wall Street yang mengatakan begini, Anda tidak akan pernah dipecat apabila Anda rugi membeli IBM. Nah, IBM ini melambangkan perusahaan blue chips di Amerika saat itu. Coba bayangkan, Anda bekerja di sebuah perusahaan pengelolaan dana seperti reksadana ataupun dana pensiun. Ada banyak orang yang mengawasi kinerja Anda. Anda dituntut untuk perform. Jika Anda tidak perform, Anda akan direview dan bisa juga dipecat dan diganti dengan fund manager yang lain. Jika Anda rugi karena membeli perusahaan yang tidak dikenal, Anda bisa-bisa disidang. Nah, menurut pengakuan Peter Lynch, 25% dari waktunya sebagai fund manager dipakai untuk menjelaskan pada berbagai pihak yang mengawasinya. Ia harus menjelaskan mengapa ia membeli saham tertentu. Hal ini tentu saja sangat memakan waktu dan belum tentu produktif. Peter Lynch juga mengatakan bahwa meskipun secara teknis para fund manager mengelola dana yang sangat besar, para fund manager ini tetap bergantung dengan klien mereka. Kita ambil contohnya reksadana. Siapa sih yang membeli reksadana? Ya para investor individu juga kan sebenarnya. Yang mana para investor individu ini juga bukanlah investor yang baik. Mereka pasti menarik uangnya ketika pasar saham sedang turun dan baru top up lebih banyak waktu pasar saham sedang naik. Ya akibatnya para manajer investasi ini terpaksa harus menjual saham mereka saat pasar sedang turun dan terpaksa membeli lagi pada saat pasar sedang naik. Kita sebagai investor individu dapat dibekali ilmu tentunya ya, dapat memanfaatkan kesempatan yang muncul seperti itu. Membeli ketika pasar bearish dan menjual ketika pasar sedang bullish. Nah, Anda tidak perlu menjelaskan panjang lebar kepada berbagai pengawas, tidak perlu takut jika kinerja porto Anda tidak perform dalam 3 bulan terakhir. Bukankah itu sebuah keunggulan? Mencari si 10 bagger. Menurut Peter Lynch, tempat terbaik menemukan saham 10 bagger adalah di tempat yang dekat dengan Anda. Nah, di belakang rumah, di depan rumah, di tempat kerja, atau bahkan di mall dan supermarket. Nah, maksudnya gimana? Bagi yang belum tahu, 10 bagger itu adalah saham yang naik 10 kali lipat. Sebenarnya nggak perlu sampai 10 kali lipat lah ya. Jadi 2 kali lipat saya rasa sudah happy, 5 kali lipat juga udah happy banget. Jadi nggak perlu sampai pas-pas banget gitu loh. Intinya 10 bagger itu adalah mencari saham harta karun yang memberikan hasil memuaskan lah, dengan resiko yang rendah tentunya. Lalu, mengapa Peter Lynch bilang bahwa saham-saham seperti itu ada di sekitar kita? Dekat dengan kita katanya. Kalau dekat, kenapa selama ini porto Anda nggak tumbuh-tumbuh? Oke. Maksudnya tuh gini, jadi di balik setiap lembar saham itu ada bisnis benerannya kan. Nah, bisnis benerannya itu bisa jadi kita tuh adalah konsumennya. Nah, coba cek. Kalau misalnya Anda mau beli sepatu olahraga, Anda belinya di mana? Kemungkinan besar kalau misalnya Anda ke mall ya, Anda pasti belinya di store-store-nya Mapa. Ke Sport Station, Nike, Adidas, Skechers ya. Saham Mapa itu naik 320% dalam 3 tahun terakhir. Lumayan banget kan returnnya, padahal itu dekat dengan kita. Coba, ketika Anda misalnya nih, yang lebih dekat lagi, Anda mau beli berbagai keperluan harian. Anda perlu ke minimarket gitu. Anda beli di mana? Kemungkinannya ada 2. Anda ke Indomaret atau ke Alfamart, bener kan? Nah, saham AMRT, Alfamart nih, juga naik 236% dalam 5 tahun terakhir. Tapi sebenarnya untuk contoh Alfamart sih sebenarnya dia agak mahal ya, sahamnya agak mahal, jadi saya nggak terlalu suka. Nah, biasanya nanti akan ada yang ngomong, loh kalau gitu kenapa UNVR, Unilever nih harganya jeblok? Padahal sabun dan shampoo dan berbagai produknya kan dipakai dan dekat sama kita. Well, betul. Pertama, kenapa dia jeblok? Karena mahal. PE ratio-nya saja 40-50 kali. Kalau semahal itu, Unilever perlu tumbuh dengan sangat-sangat tinggi agar valuasinya masuk akal. Ya dong. Kedua, coba Anda cek benar-benar, apakah Anda benar-benar stick pada satu brand untuk produk sampo dan sabun? Atau Anda malah memilih switch dan mengganti merek lain jika ada yang lebih murah? Nah, menurut saya, itulah yang akhirnya membuat kinerja Unilever turun dan harga sahamnya juga demikian. Poin yang disampaikan oleh Peter Lynch adalah, kalau misalnya Anda notice beberapa brand produk atau jasa yang Anda pakai, coba cek aja sahamnya, siapa tahu menarik, siapa tahu bagus, siapa tahu murah, sehingga bisa jadi 10 bagger. Who knows kan? Jadi bukan berarti langsung beli aja apa yang dekat gitu, enggak. Nah, bisa jadi juga saham yang menarik itu ada di
di industri tempat Anda bekerja. Jika Anda saat ini misalnya bekerja di tambang batu bara, mungkin ya Anda akan tahu lebih dulu kondisi di lapangan seperti apa dibandingkan dengan para fund manager yang duduknya di belakang kantor. Atau Anda adalah seorang dokter dan tenaga medis. Anda mungkin lebih tahu dibandingkan para fund manager mana merek-merek obat atau peralatan yang sangat dibutuhkan di industri Anda. Ketika sesuatu terjadi, Anda tahu lebih dulu dibandingkan mereka. Atau Anda adalah seorang distributor untuk beberapa produk consumer goods. Anda mungkin tahu lebih dulu produk apa yang sangat laku akhir-akhir ini. Atau produk mana yang harganya sudah naik tapi tetap laku sama konsumen. Anda tentu tahu lebih cepat ketimbang para fund manager kan? Dari berbagai contoh ini, sebenarnya para investor individu seperti kita memiliki keunggulan. Karena produk dan jasanya dekat sekali dengan kita. Kita itu adalah konsumen atau pekerjaan kita berhubungan dengan produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan publik itu. Jika kita menemukan bisnis tersebut dan valuasinya murah, jangan ragu untuk masuk dengan jumlah yang besar. The perfect stocks. Menurut Peter Lynch, menemukan saham yang menarik diinvestasikan itu sangat mudah apabila kita memahami beberapa dasar dalam bisnisnya. Nah, agar kita dapat memahami bisnisnya, jauh lebih baik bagi kita untuk memilih bisnis yang memang pada dasarnya sederhana. Semakin sederhana, semakin gampang. Bahkan, saking sederhana dan simpelnya bisnis itu, orang lain sampai bilang, bahkan seorang idiot aja mampu menjalankan bisnis itu. Diam! Nah, menurut Peter Lynch, pernyataan seperti itu adalah sebuah poin plus apabila bisnis itu bisa dijalankan oleh seorang yang idiot. Karena sooner or later, orang idiot mungkin akan mengelolanya. Banyak dari kita mungkin suka yang sebaliknya. Kita ingin bisnis yang dikelola oleh manajemen yang hebat di bisnis yang hebat. Tapi Peter Lynch lebih menyukai bisnis yang tidak perlu dikelola oleh orang yang hebat. Bayangkan aja, jika bisnis itu dapat tetap berjalan dengan baik, bahkan jika dikelola oleh orang yang biasa-biasa aja. Charlie Munger dan Warren Buffett juga berpandangan yang sama loh. Suatu hari, waktu annual meeting, Buffett menceritakan kepada salah satu perusahaan dimiliki Berkshire Hathaway. Direktur dari bisnis ini menderita demensia. Namun, beberapa staf di sana tetap membiarkan ia bekerja di sana karena mengingat jasa-jasanya pada perusahaan. Nah, ternyata lucunya ya, turns out bisnis tersebut fine-fine aja dan bagus-bagus aja gitu loh. Lalu Buffett menyebutkan itu menjadi tolak ukurnya dalam membeli bisnis. Ia ingin bisnis yang sangat sederhana dan hebat yang bahkan apabila dikelola orang yang terkena demensia pun masih mampu tetap perform. Lucunya kan gitu. Nah, Peter Lynch menyampaikan 13 ciri-ciri perusahaan yang bisa menghasilkan 10 bagger baginya. Namun saya hanya cover 5 aja ya, sisanya Anda bisa baca sendiri. Yang pertama, terdengar membosankan atau bahkan tidak masuk akal. Semakin boring, semakin bagus. Nah, sebetulnya saya nggak banyak menemukan saham-saham yang namanya aneh pada saham di Indonesia. Jadi menurut saya kita bisa skip poin ini sih. Kalau misalnya Anda ketemu, boleh nih drop di kolom komen. Yang kedua adalah bisnisnya tuh boring. Mana yang lebih exciting? Bisnis teknologi dengan software canggih, penggunaan metaverse, atau bisnis plastik kemasan. Bisnis yang exciting akan mengundang banyak sekali kompetitor. Sedangkan bisnis yang boring tidak akan ada banyak kompetitornya. Dengan demikian, bisnis yang boring tidak punya banyak saingan. Meskipun bisnisnya boring, biasanya harga sahamnya nggak boring juga loh. Jika kinerjanya terus meningkat karena tidak banyak kompetitor, bukankah itu adalah sesuatu yang bagus? Yang ketiga adalah spin-off. Nah, saya kasih contoh di Indonesia yaitu ada spin-off antara ICBP dan juga INDF. Terjadi pada tahun 2009-2010 sekitar itu. Nah, INDF ini memiliki divisi CBP atau Consumer Branded Products. Ia memproduksi dan menjual berbagai produk consumer goods seperti misalnya Indomie, Indomilk, dan berbagai snack. INDF membentuk perusahaan baru bernama Indofood CBP Sukses Makmur. Lalu ICBP ini di-IPO-kan ke publik. Nah, di dalam INDF tidak semua divisi ini menguntungkan divisi CBP-nya yang dipegang oleh ICBP. Jika dulu seorang investor ingin mendapatkan upside dari divisi mie instan, dia harus membeli INDF. Sekarang dia bisa membeli ICBP. Di dalam INDF ada divisi tepung bogasari, kelapa sawit, dan juga distribusi yang kinerjanya tidak secantik ICBP tentunya. Sewaktu ICBP di spin-off, valuasinya di PI 16 kali. INDF juga sama di PI 16 kali juga. Tapi dalam tempo 2010 sampai 2023, ICBP yang kinerja lebih kinclong naik lebih dari 5 kali lipat, sedangkan INDF hanya naik tidak sampai 50%. Yang keempat adalah tidak dimiliki oleh institusi ataupun diikuti oleh analis. Nah, jika Anda menemukan saham bagus dan murah, tapi tidak dimiliki oleh institusi ataupun diikuti oleh analis tidak ada yang kenal, bisa jadi hasil investasi Anda di situ akan bagus. Kenapa? Karena potensi terjadi inefisiensi itu lebih besar. Coba bayangkan, jika suatu saham diikuti oleh berbagai analis dan institusi, apakah mungkin terjadi inefisiensi di pasar sehingga kita dapat bargain? Enggak kan? Jadi kalau misalnya Anda ketemu nih perusahaan yang bagus, harus bagus dulu ya, harus bagus dan murah dan tidak banyak orang yang kenal, institusi pegang, analis nggak pernah ngikutin, jangan langsung bilang wah ini jelek, bisa jadi itu peluang. Yang kelima, produknya terus menerus dikonsumsi oleh orang. Menurut Peter Lynch, dia lebih suka nih membeli perusahaan yang memproduksi obat, soft drink, pisau cukur, ataupun rokok daripada membeli perusahaan yang produksinya mainan. Nah, dalam industri mainan, bisa saja ada perusahaan yang mampu menghasilkan mainan yang sangat disukai oleh anak-anak tahun ini. Tapi anak itu kan hanya belinya sekali aja ya. Dan kalau di Indonesia, coba Anda cek, mainan Anda itu
itu dulu kemungkinan adalah bekas abang Anda atau kakak Anda. So, perputaran dari bisnis mainan itu sangat lambat sekali. Bagaimana dengan obat sakit kepala, minuman, pisau cukur, rokok, mie instan, plastik kemasan? Itu semua produk-produk yang akan tetap dipakai orang terus-menerus. Earnings, earnings, earnings. Laba, laba, dan laba. Jika hari ini ada perusahaan yang mampu menghasilkan laba Rp20 per saham, dan dalam 5 tahun ke depan, laba itu naik jadi Rp100 per saham. Masuk akal nggak kalau harga sahamnya naik? Masuk akal kan? Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya Anda nggak perlu tahu support, resisten, bandar keluar masuk lah, asing net buy net sell lah, nggak perlu. Fokus aja sama kinerja. Menurut Peter Lynch, pada akhirnya kinerja harga saham akan berjalan beriringan dengan kinerja laba bersihnya. Tapi di dalam jangka pendek, pasar saham itu bisa memberikan kita peluang-peluang yang mana harga sahamnya turun tapi kinerjanya sudah naik banyak. Sekali lagi, itulah keunggulannya small investors. Nah, ini beberapa contoh saham-saham yang naik beriring dengan kinerjanya. Sebenarnya banyak sih, cuma ini saya ambil beberapa aja. Misalnya nih saham SMSM, Selamat Sempurna. Jualannya boring banget, filter kendaraan, mereknya Sakura. Orang pakai terus nggak? Pakai terus, apalagi truk-truk yang lintas terus ya, jalan terus. Itu bisa ganti filter terus. Kalau nggak ganti filter bisa rusak mesinnya. Jadi begitu saatnya ganti filter, harus ganti filter. Makanya produknya tuh fast moving. Bagaimana dengan kinerja SMSM? Naik terus kan? Sahamnya naik terus juga kan? Nah, lalu misalnya BBCA. Anda pikir BCA bisa naik terus kenapa? Ya jelas, karena kinerjanya naik terus kayak gini. Menurut Anda, kalau kinerja BCA tidak naik, apakah harganya akan naik dan sustainable kayak gini? Enggak kan? Lalu UNVR nih, Unilever. Saham bagus kok turun. Nah, gini, coba cek kinerjanya. Kinerjanya turun kan? Harga sahamnya turun wajar nggak? Ya wajar aja. Apalagi, sebelumnya valuasinya super premium, sangat-sangat mahal. Nah, at the end of the day, kinerjalah yang menentukan. Bagaimana agar laba BBC bisa naik? Coba, bisa dengan volume penjualan meningkat, efisiensi jadi cost menurun. Kalau cost turun tapi penjualan sama kan laba bersihnya naik dong. Bisa juga dari penjualannya meningkat drastis tapi costnya gitu-gitu aja. Itu contohnya kayak perusahaan batubara pada 2020 sampai 2022 kemarin. Volume penjualannya biasa aja kan, bahkan beberapa ada yang turun. Namun harga jual batubara mereka naik berkali-kali lipat. Akibatnya apa? Ya laba bersihnya naik banyak. Laba bersih naik banyak, harga sahamnya naik banyak. Simple. Selain itu, untuk meningkatkan laba bersih, bisa juga dari luncurin produk baru. Nah, produk baru ini sukses di pasar dan terrefleksi dari peningkatan kinerja. Nah, ini ibarat perusahaan dapat mesin pertumbuhan yang baru. Atau bisa juga dari akuisisi yang sukses misalnya. Misalnya waktu Medco ya, akuisisi Blok Koridor di Maret 2022 kemarin. Baru 1 bulan konsolidasi ke laporan keuangan Medco, labanya udah melonjak drastis. Kita bisa kira-kira lah, labanya akan jadi berapa di akhir 2020 itu. Nah, waktu itu di Midas, kita memperkirakan labanya 6T sampai 8T di sekitar itu. Harga perusahaan saat itu 12T sampai 14T. Waktu itu mungkin sekitar 500-an rupiah ya per lembarnya. Murah sekali kan, PI cuma 2 tuh. Bahkan lucunya, waktu terbit laporan keuangan kuartal 1 2022 waktu itu, yang menunjukkan laba Medco tuh naik banyak, harganya malah turun 20%. Thank you very much Mr. Market. Akhirnya, karena memang kinerjanya naik terus, harganya naik terus dari 500 jadi 1400 dalam 6 bulan. Sederhana banget kan? Nah, emang itulah bagusnya buku One Up on Wall Street ini. Bahasa yang disampaikan oleh Peter Lynch itu begitu sederhana dan juga begitu simple, tapi sangat-sangat powerful. Saya sarankan Anda untuk baca buku ini agar semakin menambah ilmu Anda tentang investasi. Nah, untuk rangkumannya, pertama kita harus tahu apa keunggulan investor individu dan fokus kita di sana. Yang kedua adalah saham yang layak invest itu ada di sekitar kita. Pasang mata dan telinga kita baik-baik ya. Yang ketiga, supaya nggak salah pilih, cek beberapa kriteria yang disampaikan oleh Peter Lynch. Ada 13, waktu itu di video ini kita cuma sampaikan 5 ya. Yang keempat adalah fokus pada earnings. Pada akhirnya harga saham akan berjalan beriringan dengan kinerja perusahaannya. Nggak usah fokus yang lain, fokus pada kinerja bisnisnya. Penjualannya berapa, costnya apa, bagaimana dia efisiensi, bagaimana dia ketika penjualan sehingga laba bisa meningkat. Oh ya, di buku One Up on Wall Street ini, ada sampaikan juga 6 kategori saham. Tapi saya pikir ini udah banyak yang bahas juga. Tapi kalau misalnya Anda penasaran, Anda bisa googling atau Anda bisa baca sendiri di bukunya One Up on Wall Street. Thank you semua sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. See you!